Pernah kebayang nggak sih hidup yang benar-benar ada di bawah kendali kita sendiri? Hari ini, kita nggak cuma bakal ngomongin tren berkebun yang lagi rame di media sosial. Bukan, kita akan nyelam lebih dalam ke filosofi di balik homesteading, sebuah jalan menuju kemandirian yang sejati. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini ya. Pernah ngerasa kejebak kayak lagi lari di roda hamster raksasa yang kita sebut kehidupan modern? Kalau iya, beneran deh, perasaan itu justru bisa jadi awal dari sesuatu yang besar. Nah, rasa terjebak inilah yang jadi titik awal kita. Dan ini bukan teori loh, ini kisah nyata dari seseorang bernama Ron Melchiore, yang perjalanannya dimulai dari sebuah perangkap yang kita semua tahu betul, jebakan kerja kantoran 9 to 5. Coba bayangin deh, kamu ada di lingkungan kerja yang menurut dia ngobrol itu dilarang, dan waktu istirahat dihitung sampai ke menitnya. Wah, ini udah bukan lagi soal kerjaan yang boring, ini soal sistem yang rasanya ngekang jiwa banget. Jadi masalahnya bukan di kerjaannya aja, tapi lebih ke ada jiwa pemberontak di dalam diri yang ngerasa nggak cocok sama aturan-aturan konvensional. Ada bisikan kecil gitu yang bilang, kayaknya hidup nggak seharusnya begini deh. Dan dari rasa gelisah itu, muncullah sebuah benih perubahan. Sebuah ide baru yang seringkali datang dari tempat yang nggak kita duga-duga. Cuma dari satu obrolan simpel yang ternyata mengubah segalanya. Nah, ini dia momennya. Satu kata yang diucapin santai sama atasannya ternyata malah memicu revolusi di dalam pikirannya. Kata itu adalah homesteading. Sebuah kata yang mungkin awalnya asing, tapi ternyata menyimpan janji akan sebuah kehidupan yang benar-benar berbeda. Jadi, homesteading itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini deh. Ini adalah upaya buat bisa mandiri untuk kebutuhan-kebutuhan paling dasar, makanan, energi, tempat tinggal. Ini adalah filosofi untuk mengambil alih lagi kendali atas hal-hal paling fundamental dalam hidup kita. Tapi, kenapa ide yang lahir dari keresahan pribadi ini tiba-tiba jadi relevan banget sekarang? Kenapa ini bukan lagi sekedar pilihan gaya hidup, tapi bisa jadi semacam kebutuhan di era modern? Jawabannya ada di sekeliling kita. Ternyata ada banyak banget pendorongnya, mulai dari kekhawatiran soal keamanan pangan, ketidakpastian pasokan energi, kesiapan buat menghadapi bencana, keinginan untuk hidup lebih ramah lingkungan, dan tentu saja pencarian abadi kita akan kebebasan pribadi. Coba kita lihat soal makanan dulu. Homesteading itu adalah cara untuk melepaskan diri dari rantai pasokan global yang ternyata rapuh banget. Saat kita menanam makanan kita sendiri, kita sedang membangun kedaulatan pangan kita sendiri, sepetak demi sepetak. Nah, soal energi juga sama. Ini adalah cara buat melindungi diri dari mati lampu, tagihan listrik yang tiba-tiba naik gila-gilaan, atau bahkan gangguan di jaringan utama. Ini soal menciptakan ketahanan buat diri kita sendiri. Semua ini ngebawa kita ke tujuan utamanya, ke jantung filosofi ini, kemandirian. Tapi pas kita udah sampai di puncak cita-cita ini, justru ada satu fakta yang, wah, lumayan mengejutkan. Tujuan akhirnya adalah menjadi mandiri 100%, total. Sebuah visi yang keren banget, di mana kita bisa menyediakan semua yang kita butuhkan murni dari usaha kita sendiri. Kedengarannya luar biasa kan? Tapi, ini dia nih kenyataannya. Sumber yang kita bahas dengan tegas bilang, kemandirian total itu mustahil. Tunggu. Loh, kok gitu? Setelah semua ini, kenapa malah dibilang mustahil? Karena ternyata tujuan sebenarnya itu bukan kesempurnaan yang mustahil. Tujuannya adalah menjadi semandiri mungkin secara praktis. Nah, inilah yang mengubah homesteading dari sebuah ide yang kelihatan berat banget menjadi sebuah perjalanan yang bisa dimulai oleh siapa aja, di mana aja. Ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting buat kamu. Setelah paham semua ini, terus perjalanannya dimulai dari mana? Gimana cara kita membawa ide besar ini ke pekarangan rumah kita sendiri? Perjalanannya tuh nggak harus dimulai dengan beli tanah berhektar-hektar loh. Bisa banget dimulai dari sebuah pilihan sederhana. Sebuah pot di balkon atau kebun kecil di halaman belakang. Jadi pertanyaannya bukan lagi bisa nggak ya, tapi mau mulai dari mana? Coba deh pikirin, langkah kecil apa yang bisa kamu ambil hari ini juga.